Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, ketemu lagi. Kali ini kita akan coba membahas strategi penyusunan proposal skema penelitian pada pendidikan tinggi vokasi 2021-2022 ya. Panduan penelitian 2021 pendidikan tinggi vokasi edisi 1, edisi pertama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Memang di tahun 2021 ini dipisah antara pendidikan tinggi akademik dengan pendidikan tinggi vokasi. Jadi ini merupakan langkah awal, starting point yang sangat baik sekali untuk teman-teman di pendidikan tinggi vokasi melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oke, kita lanjut saja di akun SIP di tapasnya teman-teman. Kita bersama, saya kira teman-teman yang mengajar di perguruan tinggi negeri swasta dan pendidikan tinggi vokasi itu kita lihat memang saat ini ada program studi akademik perguruan tinggi akademik ya, itu masuk dalam modul pendidikan akademik. Kita mengikuti revisi yang edisi revisi 13 ya. Kalau untuk teman-teman di pendidikan tinggi vokasi itu semua program studi pada pendidikan tinggi vokasi masuk dalam modul pendidikan vokasi ya, itu mengikuti panduan penelitian pengabdian masyarakat yang pendidikan vokasi yang edisi 1 saat ini ya, pendidikan atau program studi vokasi pada perguruan tinggi akademik itu masuk dalam modul pendidikan vokasi. Jadi edisi 1 yang kita coba bahas hari ini itu yang masuknya ke sana. Oke, Bapak dan Ibu, kalau kita login pada Simlitapmas ya. Saat ini Simlitapmas berubah dia punya alamat ya di 2022 ini maksud saya. Itu http simlitapmas.kemendikbud.go.id ya. Itu kalau kita masuk itu langsung diarahkan secara otomatis teman-teman di pendidikan akademik, pendidikan tinggi akademik dan pendidikan tinggi vokasi itu. Jadi kalau vokasi kan semua program studi pada perguruan tinggi pendidikan vokasi atau semua program studi vokasi pada pendidikan tinggi akademik. Itu nanti diarahkan kepada Simlitapmas yang modul pendidikan vokasi dan Simlitapmas modul pendidikan akademik ya, itu terarah nantinya secara otomatis. Dan saya lihat memang tapi ingat bahwa semua persyaratan untuk vokasi, semua persyaratan dan mekanisme untuk mengikuti panduan penilaian dan penelitian dan pengabdian masyarakat itu masuk dalam pendidikan vokasi. Dan semua yang PTN PTS itu semua persyaratan dan mekanisme mengikuti panduan penelitian dan pengabdian masyarakat yang edisi revisi 13 Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjut. Kalau kita login Bapak dan Ibu ya, ini halaman dari Simlitapmas yang baru ya. Kita coba klik yang misalnya yang ini ya, login NG. Saya kira teman-teman sudah pada paham loginnya ya di sini. Kemudian kalau kita sudah login, kita tinggal tulis nama pengguna di sini dan password, menjumlahkan. Ketika kita login kemudian akan muncul ya, di sini Simlitapmas kita begini ya. Saya cuma lihat saja tentang vokasi di sini saya isi pendidikan tinggi akademik dengan vokasi ya. Yang paling penting Bapak dan Ibu sebenarnya teman-teman di pendidikan tinggi vokasi melihat semua informasi ini harus diisi jelas ya. Identitas, disinta, penelitian, pengabdian, artikel, jurnal, HKI, proceeding, buku, karya monumental dan naskah akademik ini sebaiknya dilengkapi dengan baik ya, karena diberi kesempatan untuk mengupdate informasi ini karena ini akan sangat berpengaruh terhadap penilaian untuk proposal yang akan kita ajukan ya. Identitas kita itu harus jelas ya, kemudian data kita disinta itu sebaiknya sangat lengkap sampai dengan 2021 akhir atau 2022. Kalau sudah ada silakan diupdate di Sinta ini di kolom Sinta ini kita klik ya. Saya tidak akan mencoba mengklik satu-satu karena saya kira teman-teman sudah sangat paham di sini. Kali ini kita akan membahas step by step untuk penulisan proposal Bapak dan Ibu ya. Nanti tinggal mengklik penelitian, nanti usulan baru ya akan kelihatan di situ apa yang harus kita lakukan. Oke. Bagaimana cara membuat proposalnya ya? Karena kalau pas kita login pasti akan kita disuruh mengisi. Jadi tata cara pengisian untuk pengusulan penelitian itu ada identitas di sana ya, identitas ketua pengusul. Nanti akan ada informasi ini pasti ada ini NIDN, NIDK ya, nama peneliti, pangkat dan jabatan, ada email pengusul ya. Kemudian ada isian kurikulum vitae yang menunjukkan riwayat atau penelitian pengusul berupa isian dan data publikasi yang saya termasuk di Sinta tadi, karena Sinta yang akan kita akses itu akan terkonek dengan ID Scopus atau ID Google Scholar, Bapak dan Ibu ya. Oke, atau misalnya ada perolehan KI karena ada satu kolom tentang kekayaan intelektual kita
apakah kita punya paten sederhana atau hak kekayaan intelektual yang lain ya. Itu nanti dicantumkan dan diupdate bisa di sana. Kita dikasih kesempatan untuk mengupdate. Oke, riwayat data peneliti berupa ID peneliti dan tautan atau link URL yang berisi rekam jejak peneliti yang tercantum dalam lembaga pengindeks nasional atau internasional. Saya sudah jelaskan tadi ada Sinta ya untuk nasional, Scopus, Thomson, Google Scholar, Microsoft Academic, ini internasional. Ya, di situ nantinya ada rekam jejak peneliti, khususnya artikel-artikel yang sudah dibuat. Ya itu. Oke, rekam jejak peneliti dapat juga ditunjukkan dalam bentuk daring lainnya. Misalnya ada link web personal webnya kita yang buat, dan kemudian di situ ada informasi data kita, itu bisa di share linknya di sini. Kemudian isian ID Sinta ya Bapak dan Ibu, kemudian isian H index karena ini akan berpengaruh terhadap jumlah proposal yang kita ajukan ya. Kalau misalnya kita punya H indeks di atas 3 ya, itu teman-teman bisa dapat 2 ketua, 2 anggota misalnya, atau karena kalau misalnya di bawah tidak cukup 3 untuk teman-teman yang eksak misalnya, itu cuman punya 1 kesempatan untuk ketua dan 1 anggota misalnya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah isian anggota peneliti sama dengan. Jadi anggota itu sama, informasi anggota juga sama 1 sampai 7. Ya, isian anggota juga sama 1 sampai 7. Kita akan mengisi dengan lengkap. Harap diisi dengan lengkap supaya memang ini bisa mendukung data-data kita. Oke, yang berikutnya kita akan coba melihat identitas usulan Bapak dan Ibu. Di identitas usulan itu ada bidang ilmu, ada kelompok makro riset, ada bidang riset fokus penelitian. Teman-teman di vokasi juga sama. Ya, jadi karena kali ini kita bahas vokasi, maka sebenarnya bidang ilmu ini sama semua ya. Kalau Anda lihat di kolom di panduan itu pasti ada informasi yang berkaitan dengan bidang riset ini ya, tema penelitian, topik penelitian. Oke, coba kita lihat Bapak dan Ibu. Ini kalau misalnya kita lihat ya, kita ambil bidang ilmunya, ini ada kata bidang ilmu di sini ya, ini yang masuk. Kemudian yang berikutnya kalau kita lihat lagi kelompok makro risetnya itu ada yang di atas ya, kelompok makro riset ya. Apakah itu misalnya kalau matematika ilmu pengetahuan alam ada IPA, kemudian matematika, kebutuhan ini. Ini adalah kelompok makro riset. Kemudian kalau kelompok atau bidang riset fokus penelitian itu akan kelihatan di sana ya, bidang fokus risetnya apa ya, terlihat di sana. Dan memang dalam bidang fokus riset ini itu di bagian kiri ya, tabel bagian kiri, dan setelah itu kita masuk di tabel tengah itu adalah tema penelitian. Jadi ada bidang fokus riset, ada tema riset, dan kemudian ada topik riset. Jadi ini ini berdasarkan rencana induk riset nasional Bapak dan Ibu. Jadi topik-topik ini memang diambil dan kita berpatokan saja di sini. Jangan berambil tempat lain ya. Jadi topik penelitian riset ada, ini kita lihat, dan kemudian ini yang jadi acuan kita untuk menyesuaikan tentang judul penelitian kita masuknya di mana, kecantolnya di mana itu di topik riset ini. Oke, itu ada di panduan, semua lengkap dijelaskan di sana. Kemudian untuk judul penelitian itu sebaiknya memang ringkas, jelas, standing alone, dan menarik. Maksud saya ketika orang baca penelitian judulnya itu sudah paham apa yang akan Anda teliti sebenarnya dari penelitian ini. Oke, yang berikutnya adalah tingkat kesiapterapan teknologi nantinya diisi. Ya, karena di kolom itu ketika Anda masukkan judul dan kemudian Anda masukkan tingkat kesiapan teknologinya. Itu masuk level mana? Kalau penelitian dasar 1 2 3 misalnya, kita coba lihat ya. Ini tingkat kesiapan, ada 9 tingkat kesiapan teknologi yang ada. Untuk penelitian dasar itu 1 2 3 ya. Kalau misalnya terapan itu 4 5 dan 6. Nanti ini Anda bisa lihat sendiri ya. Anda bisa lihat sendiri sebenarnya Anda itu masuk dalam penelitian apa? Apakah misalnya masuk dalam penelitian dasar, masuk dalam penelitian terapan, dan masuk dalam penelitian pengembangan. Ya, tergantung pada tema penelitian Anda, dan sebenarnya substansi dari penelitian Anda itu sudah masuk pada TKT keberapa. Anda bisa melihat pengujian itu. Kalau Anda sudah melakukan penelitian dasar dan itu merupakan penelitian lanjutan yang kemudian sudah siap dan sudah misalnya tinggal divalidasi, kemudian demonstrasikan untuk diimplementasikan, itu sudah masuk kepada terapan. Karena ketika kita melakukan penelitian dasar, sebenarnya itu menguji teori atau prinsip-prinsip dasar penelitian yang masuk dalam ke TKT 1, 2, 3. Saya sudah jelaskan yang lalu di penelitian dasar yang lalu ya.
Ini kita lihat kalau misalnya penelitian teman-teman penelitian di vokasi misalnya sudah masuk dalam penelitian terapan, itu harus mempunyai TKT 4, 5, dan 6. Ya, 4, 5, dan 6 itu ada validasi komponen substansi dalam lingkungan laboratorium. Jadi ada uji spesifik di laboratorium, pengujian-pengujian yang kemudian itu merupakan lanjutan dari penelitian dasar yang akan kita lihat pada beberapa perlakuan-perlakuan yang ada. Kalau teman-teman misalnya melakukan penelitian yang terapan misalnya, dan kemudian itu bisa kita sudah punya dasar dari data ada, validasinya sudah, kita tinggal mau validasi data atau komponen yang ada, itu sudah masuk dalam TKT 4 misalnya. Atau misalnya kita ingin melihat di lingkungan yang relevan, kita modifikasi lingkungan dan kita lihat di sana. Atau misalnya yang sudah tinggi misalnya di TKT 4 ini kita demonstrasi model, atau misalnya kita melihat prototipe sistem dan subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan. Ya, Anda bisa melihatlah, Anda bisa melihat menguji apakah penelitian saya ini sudah masuk pada TKT yang 4, 5, dan 6, atau saya baru starting di penelitian yang TKT-nya 1, 2, dan 3. Ya, oke, kita lanjut. Bagaimana mengisi ringkasan? Ya, bagaimana mengisi ringkasan? Ringkasan itu penelitian tidak boleh lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan, tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian tingkat kesiapterapan teknologi penelitian yang diusulkan. Dalam ringkasan juga diusul misalnya ada 5 kata kunci. Kita masuk, Bapak dan Ibu, ringkasan. Formatnya kayak begini, Bapak dan Ibu, ya. Jadi ringkasan itu dalam format ini, itu ada misalnya Bapak dan Ibu mengisi pandangan umum mengenai tema penelitian, ya, dan hasil penelitian yang pernah dilakukan terkait topik atau judul penelitian yang kita lakukan. Selanjutnya, kalimat selanjutnya itu sebenarnya dapat menjelaskan tentang persoalan yang ada yang berkaitan dengan tema riset yang ada. Yang terjadi saat ini persoalannya apa? Ini terkait dengan tema riset penelitian. Selanjutnya itu jelaskan tujuan penelitian yang Anda akan lakukan. Karena sudah ada pandangan umum, sudah ada persoalan-persoalan yang ada yang relevan dengan tema riset kita, dan kemudian selanjutnya kita mencoba untuk menjelaskan tujuan penelitian yang kita lakukan dalam kalimat. Jadi kita dibatasi 500 kata, Bapak dan Ibu. Bisa kalimat berikutnya itu wajib menjelaskan metode secara ringkas dan jelas, ya, baik pada tahun pertama, tahun kedua maupun tahun ketiga secara runut kita jelaskan, tapi tidak terlalu banyak yang kita bisa urai, tetapi kemudian singkat, padat, dan jelas. Ya, setelah itu kita bisa menjelaskan luaran penelitian. Ya, harus ada luaran penelitian dalam ringkasan, Bapak dan Ibu. Yang kita targetkan apa? Ya, pada bagian ini sebaiknya luaran wajib itu dimasukkan juga, luaran tambahan kita masukkan. Dan yang paling penting sebenarnya, kalau luaran tambahan kan janji kita, luaran wajib yang akan kita buat di sana. Kemudian ini pada bagian akhir kalimat yang 500 kata itu dari seluruh kalimat ringkasan ini kita upayakan bahwa itu akan terstruktur, dan di akhirnya itu ada informasi tentang tingkat kesiapterapan teknologinya kita. Ya, ini di kalimat akhir. Setelah kita menyusun sekitar 400 kata misalnya, kalimat-kalimat akhirnya bisa kita sudahi dengan uraian singkat mengenai tingkat kesiapterapan teknologi, ya, gitu. Dan memang kita mempunyai jumlah kata yang 500 ini cukup, 500 kata untuk menjelaskan semua yang dijelaskan di atas. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengurai informasi dari ringkasan itu supaya tergambar dengan jelas apa urgensi penelitian ini, dan kemudian bagaimana tahapan yang kita lakukan, bagaimana metodenya, bagaimana luarannya, dan yang paling penting bagaimana gambaran dari TKT yang akan kita teliti, Bapak dan Ibu. Oke, di sana juga ada kata kunci, ya, kita masukkan 5 kata kunci. Sebaiknya kata kunci yang ada itu tidak masuk sama persis dengan di judul. Ya, harus ada kata kunci lain yang masuk, misalnya ada beberapa kata yang ada dalam abstrak atau ada dalam ringkasan misalnya, kita masukkan dalam kata kunci. Tidak mutlak harus sama dengan, sebaiknya tidak sama dengan judul yang ada, Bapak dan Ibu, ya. Oke, kita lanjut, Bapak dan Ibu. Latar belakang. Ya, jadi setelah kita mengisi di format itu, form, kalau Bapak dan Ibu sudah download formnya, itu ada, tolong jangan mengisi yang lain, ya. Diisi berdasarkan form, diisi berdasarkan format yang dibagikan, ya. Kalau di situ ada ringkasan, ya, di awal tadi yang saya sudah jelaskan, di sini Bapak dan Ibu itu ada ringkasan. Ini modelnya kayak gini. Kemudian setelah itu ada latar belakang. Jadi latar belakang penelitian itu tidak boleh lebih dari 500 kata.
Latar belakang ini ada permasalahan, latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti itu ada tujuan khusus, ada urgensi penelitian. Bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dari bidang fokus penelitian dan tema penelitian yang akan kita teliti. Memang kaitannya dengan riset topik yang kita lakukan, Bapak dan Ibu, ya. Apakah memang dia merupakan bidang unggulan atau gimana? Oke, begini susunannya Bapak dan Ibu. Untuk latar belakang formatnya kayak begini. Jadi nanti ada latar belakang itu yang kuning Bapak dan Ibu isi ya. Pada bagian latar belakang ini ya, sebaiknya itu memasukkan pandangan umum yang jelas dari berbagai sumber mengenai topik dan atau judul penelitian Anda. Jadi kita masukkan beberapa informasi-informasi itu. Kalau perlu kita cite tapi jangan lupa kita masukkan sumbernya ya. Kemudian ungkapkan bahwa tema ini adalah tema penting yang sangat dibutuhkan. Ini terkait dengan rencana indeks riset nasional atau prioritas riset nasional. Bisa kita kaitkan di sana. Jadi ini merupakan suatu strategi untuk bisa mengungkap informasi bahwa penelitian kita penting dan memang masuk dalam cakupan riset nasional. Kemudian Bapak dan Ibu dapat pula menjelaskan keterkaitan antara topik spesifik dengan riset yang ada rencana induk riset nasional tadi ya. Kemudian sebaiknya itu diurai dengan jelas ya, dan punya dasar yang kuat dari referensi yang baru dan relevan. Jadi kita harus masukkan di sini beberapa referensi yang kemudian itu topiknya sangat mendukung atau sangat relevan dengan penelitian kita. Selanjutnya itu Anda dapat menjelaskan persoalan saat ini misalnya tentang terkait ini. Jadi memang harus update Bapak dan Ibu ya, harus update. Tema kita harus update ya, harus update dan memang merupakan tema-tema penelitian terbaru yang ini bisa memberikan sumbangsi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Oke, persoalan di latar belakang persoalan ini diurai detail dan singkat. Setelah menjelaskan persoalan-persoalan yang ada misalnya, itu jelaskan tujuan umum. Ya, tujuan umum dan tujuan khusus dari penelitian. Di latar belakang, setelah kita menjelaskan tentang persoalan-persoalan yang ada, kita berikan satu solusinya dan kemudian harapan solusinya dan kemudian di situ kita menuliskan dengan tujuan. Ya, tujuan yang akan kita capai di sana. Karena memang dalam latar belakang kita mengurai informasi umum, kemudian setelah itu ada persoalan apa sih yang ada saat ini, kemudian kita bisa memberikan gambaran-gambaran tentang solusi dan kemudian tujuan. Tujuan itu adalah bagaimana kita memberikan gambaran bahwa persoalan yang ada itu kita bisa dapat solusinya dan itu akan memberikan informasi bahwa penelitian-penelitian kita itu adalah penelitian yang sangat penting yang perlu sangat untuk dibiayai. Oke, kemukakan juga Bapak dan Ibu bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang erat kaitannya dengan kebutuhan internasional misalnya, atau kebutuhan negara kita, kebutuhan regional kita, atau kebutuhan daerah. Paling tidak kebutuhan masyarakat, Bapak dan Ibu. Ya. Dan kemudian sebaiknya dalam mengurai latar belakang, itu disandingkan juga dengan apa yang ada dalam topik penelitian kita, tergambar kompetensi kita. Jadi kalau misalnya ada hasil penelitian yang Bapak dan Ibu sudah lakukan, itu kita bisa cite di sana dan kita bisa masukkan menjadi bagian dari latar belakang sehingga itu akan tergambar bahwa memang kita kompeten dalam hal ini ya. Oke. Ini sangat penting untuk memberikan gambaran bahwa kita fokus dan terarah untuk memberikan gambaran tentang penelitian kita. Latar belakang harus jelas, menggambarkan urgensi penelitian. Alasan penelitian kita itu ada dalam latar belakang Bapak dan Ibu. Kita buat itu dalam 500 kata. Dan ini sangat cukup untuk memberikan gambaran urgensi penelitian kita. Karena dalam 500 kata kita bisa mengeksplor informasi seperti yang saya bilang tadi. Tapi jangan lupa bahwa di dalamnya kita harus kaitkan dengan tema nasional, riset induk rencana nasional atau prioritas riset nasional tadi yang saya maksud. Oke, di tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka juga ini sangat penting untuk kita perhatikan ya, karena tinjauan pustaka itu tidak boleh lebih dari 100 kata, 1000 kata. Itu dengan mengemukakan state of art. Jadi jalan penelitian kita, roadmap penelitian kita harus ada dalam tinjauan pustaka. Sehingga memang kompetensi kita kelihatan di sana. Ya, kompetensi kita kelihatan di sana. Dan kita bisa sisipkan modelnya di sana. Bagaimana formatnya Bapak dan Ibu? Begini Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada di bawah ya tinjauan pustaka ya. Jadi pada tinjauan pustaka itu beberapa hal penting yang Anda pastikan itu adalah relevansi sumber pustaka dengan topik judul penelitian. Itu penting sekali Anda perhatikan. Ya, sebaiknya sangat relevan.
sebaiknya sangat relevan. Kemudian sumber pustaka harus update. Ya, kalau bisa 10 tahun lah, 5 tahun lah. Ya kalau memang tidak bisa 10 tahun terakhir, kita bisa melihat daftar-daftar pustaka yang ada. Sebaiknya juga itu memasukkan artikel hasil penelitian kita sendiri yang relevan dengan penelitian yang terdahulu, yang sudah dipublish misalnya. Itu kita dimasukkan. Dan sebenarnya memang tinjauan pustaka itu memberikan penekanan dari hasil penelitian yang pernah kita lakukan, dan kemudian itu dapat relevan dengan topik penelitian kita, dan kemudian juga ini penting untuk dilakukan penting untuk dilakukan. Di sini di dalam tinjauan pustaka itu harus kita buat runut, menjelaskan gambaran umum mengenai topik penelitian yang relevan, gambaran spesifik, ya. Jadi persoalan yang muncul di tengah masyarakat, bagaimana kondisinya, itu kita harus cantumkan. Kemudian sebenarnya gambaran solusi yang dapat kita dapatkan misalnya itu juga harus memberikan informasi di sini, ya. Oke. Yang paling penting adalah dalam tinjauan pustaka itu kita wajib memasukkan roadmap penelitian kita, jalan penelitian kita. Kita buat terpisah, misalnya kita lihat file terpisah di PowerPoint misalnya, baru kita buat dalam bentuk grafik yang paling penting misalnya kita bisa buat dalam roadmap kita itu bisa dalam runutan-runutan yang sesuai, ya, dan kemudian kita buat dalam JPG dan kita insert di sini. Oke, roadmap penelitian sangat penting dibuat di sini karena itu akan memberikan gambaran bahwa kompetensi kita melakukan penelitian itu cukup kuat, ya. Biasanya memang peta jalan penelitian itu biasanya 5 tahun, ya, minimal 5 tahun. Dan itu dimulai dengan apa yang sudah kita lakukan, Bapak dan Ibu, apa yang kita harus lakukan dalam roadmap itu, kemudian apa yang telah kita lakukan sekarang dan apa yang akan kita lakukan. Itu sangat penting sekali untuk memberikan gambaran bagi kita bagaimana membuat apa yang akan kita buat nantinya dalam penelitian ini, ya. Itu dalam roadmap ini misalnya pada tahun seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya di tahun-tahun pertama misalnya apa yang telah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan. Apa yang akan kita lakukan itulah sebenarnya yang menjadi proposal penelitian kita, sehingga memang penelitian ini tidak serta-merta ada, tetapi kemudian kita sudah lakukan sebelumnya, dan ini menjadi penguatan bagi kita untuk melakukan penelitian-penelitian berikutnya. Dan memang akan kelihatan bahwa kompetensi kita dalam melakukan penelitian itu sangat kuat sekali, Bapak dan Ibu. Ya, oke. Sebaiknya juga memang kita memberikan penekanan pada hasil akhir dari tanda peta jalan penelitian ini, apa yang akan kita capai di hasil akhirnya. Karena dalam semua roadmap misalnya titik-titik akhir dari penelitian, runutan penelitian itu akan jadi apa, itu sebaiknya kita cantumkan di sana, Bapak dan Ibu, ya. Oke. Kemudian, tadi kita sudah bahas tinjauan pustaka, bagaimana membahasnya, ya. Yang paling penting dalam tinjauan pustaka ini adalah bagaimana kita mengurut semua informasi-informasi itu sehingga dari pemahaman umum dan kemudian masuk kepada pemahaman spesifik tentang state of art dari penelitian kita. Dan yang paling penting adalah ketika orang membaca tentang tinjauan pustaka ini, itu betul-betul memberikan gambaran bahwa kita ditunjang dengan pustaka-pustaka atau kita ditunjang dengan dukungan-dukungan akademik yang sangat baik sekali untuk mensukseskan kegiatan penelitian kita, sehingga apa yang akan kita lakukan itu punya dasar-dasar akademik yang sangat baik. Oke, bagaimana dengan metode? Ya, bagaimana dengan metode? Metode itu atau misalnya cara untuk, kan kita tahu bahwa metode itu cara untuk mencapai tujuan, dan memang sudah harus kita runutkan misalnya. Oke, dalam penulisan metode Bapak dan Ibu tidak boleh lebih dari 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah kita laksanakan dan akan kita kerjakan dalam waktu yang diusulkan. Bisa sama dengan tadi dalam roadmap penelitian kita di tinjauan pustaka kita bisa buat. Kita buat juga dalam metode ini ada format diagram alir. Format yang kemudian di sana ada kita biasa buat dalam bentuk JPG misalnya PNG, dan kita sisip dalam penelitian dalam metode ini. Bagaimana formatnya? Ya, coba kita lihat. Ini ingat bahwa di metode itu adalah hal penting yang ada dalam rencana penelitian kita, ya. Sebaiknya itu kita jelaskan dengan detail setiap langkah yang akan kita lakukan di metode ini.
Ya, metode ini merupakan tahapan dari pelaksanaan penelitian hingga kita betul-betul mencapai tujuan penelitian yang akan kita lakukan. Jadi di samping penjelasan yang detail, dalam metode juga akan sangat penting itu memasukkan diagram alir penelitian dari tahun ke tahun apa yang akan kita lakukan. Tapi ingat bahwa setiap tahun ke tahunnya juga itu harus detail, harus lancar, harus tergambar di sana. Dan kemudian ada diagram alir ini itu dapat kita buat apa namanya seperti diagram tulang ikan yang kemudian itu akan menjadi rujukan kita arah penelitian kita kayak gimana ya. Oke, dalam diagram alir ini kita dapat buat seperti runutan-runutan yang sesuai untuk kita bisa melakukan penelitian ini. Nah, sangat diperlukan itu informasi yang singkat, detail dan lengkap ya itu. Dalam membuat metode juga itu sangat dianjurkan untuk membuat pentahapan ya yang runut dan itu berkaitan dengan penelitian, apakah itu penelitian di laboratorium atau penelitian di lapangan atau misalnya pengambilan data dengan FGD misalnya atau wawancara, itu juga kita harus jelaskan di sana ya. Dan ingat pada akhir metode juga kita disarankan untuk memberikan metode bagaimana mencapai luaran wajib dan luaran tambahan yang akan kita buat nantinya, karena memang di akhir itu misalnya ada luaran wajib yang akan kita buat sebagai janji kita, dan itu bagaimana caranya untuk mencapai itu harus juga kita jelaskan dalam metode ya. Itu di bagian akhir bisa kita buat itu. Dan yang paling penting juga sebenarnya pada bagian akhir ini ada tugas masing-masing anggota dan melibatkan mahasiswa. Mahasiswa harus terlibat di sini, Bapak dan Ibu. Ya, dalam metode dijelaskan bagaimana keterlibatan dari mahasiswa. Karena ini cerminan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, jadi di sana misalnya ada jumlah mahasiswa yang terlibat berapa orang, siapa-siapa yang terlibat di program studi apa dan apa yang akan dia kerjakan dalam penelitian tersebut. Itu harus jelas semua. Ya, harus jelas semua, tergambar semua, dan ini akan memberikan gambaran bahwa penelitian kita dan tim itu memang didukung atau bukan ya di sana ada aktivitas mahasiswa yang kemudian itu bisa masuk ke dalam secara utuh dalam kegiatan penelitian kita, dan akan tergambar bahwa memang aktivitas mahasiswa yang masuk dalam penelitian kita itu juga merupakan rangkaian dari tugas akhir dia, sehingga itu akan sangat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan studinya ya. Di sana juga nanti ada informasi, bikin tabel saja Bapak dan Ibu, bikin tabel saja, dan di sana nanti ada tabel, di samping nama juga nanti ada tabel semua tanggung jawab dari peneliti dan mahasiswa itu akan tertulis di sana ya. Jadi akan kelihatan dengan jelas di sana Bapak dan Ibu ya. Itu jadi metode, ingat bahwa metode ini ya dibatasi juga 600 kata maksimal, tapi saya kira itu sangat cukup 600 kata untuk bisa memberikan gambaran apa yang akan kita lakukan. Penguatan dan keterlibatan mahasiswa itu sangat penting digambarkan di sana. Oke. Bagaimana dengan luaran dan target ya? Di akhir itu ada pada bagian ini pengusul wajib mengisi luaran wajib. Jadi nanti kita klik di sana ada luaran wajib, luaran tambahan, tinggal klik apa yang akan kita lakukan, luaran wajibnya apa, luaran tambahan apa itu. Tapi ingat bahwa luaran wajib ini wajib kita lakukan, luaran tambahan juga kalau kita janji itu sebaiknya kita lakukan, kita capai, kita lunasi sebagai utang kutip utang kita. Karena misalnya ada publikasi itu harus kita publikasi, karena ini sangat penting untuk bisa menjadi penilaian tersendiri bagi reviewer yang berkaitan dengan apa yang telah kita lakukan. Oke, di RAB nantinya Bapak dan Ibu juga itu harus mengacu pada PMK tentang satuan biaya keluaran yang ada ya, keluaran penelitian misalnya, dan di sana ada aturan-aturan yang jelas. Saya sudah jelaskan yang lalu bagaimana tabelnya sudah saya tampilkan Bapak dan Ibu, dan yang paling penting dalam anggaran ini harus betul-betul relevan dan kemudian masuk akal ya, tidak boleh mengada-ada penelitian rencana anggarannya ya. Dan memang ini harus sesuai dengan, walaupun memang output yang ada outputnya misalnya itu berdasarkan output, jadi biaya yang misalnya berdasarkan pada
apa tujuan atau output penelitian kita berupa publikasi, tapi yang jelas bahwa semua biaya-biaya yang kita tulis, yang kita buat dalam RAB itu memang harus betul-betul rasional, Bapak dan Ibu. Penting kata rasional yang perlu kita cantumkan dalam anggaran biaya kita, ya, tidak boleh menggelembungkan pendanaan-pendanaan yang mungkin tidak baik di sana, Bapak dan Ibu. Oke, di jadwal saya kira kita akan isi, ya Bapak dan Ibu, kalau di jadwal itu disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian. Jadi formatnya kayak begini, Bapak dan Ibu, jadwal. Ulurutkan mulai dari persiapan hingga kegiatan akhir penelitian, termasuk waktu Anda menghasilkan luaran penelitian di akhir ini. Jadi runutan, mulai dari tahun pertama, tahun kedua, ke tahun ketiga, kalau 3 tahun. Kalau 2 tahun, tahun pertama, tahun kedua. Tapi kalau 1 tahun saja, 1 tahun pertama saja diisi. Jadi bulannya bulan keberapa startingnya. Jadi tinggal kita mengisi saja di bulan-bulan ini, menebalkan misalnya dengan warna yang sesuai untuk bisa memberikan gambaran bahwa item-item ini kita lakukan pada waktu-waktu yang bagaimana, Bapak dan Ibu, ya. Oke, yang terakhir misalnya daftar pustaka, itu sistem penomoran, Bapak dan Ibu. Yang paling penting bahwa sitasi itu wajib. Kita wajib memasukkan apa yang kita sudah kutip, ya, kita kutip. Ini untuk sekarang kita pakai pengutipan yang format Vancouver. Jadi sistem penomoran, ya, hanya pustaka, dan ingat hanya pustaka yang disitasi yang masuk dalam daftar pustaka, ya, hanya yang disitasi itu yang masuk dalam yang masukkan dalam daftar pustaka. Oke, yang terakhir sekali sebenarnya ini setelah kita mengusul, kita submit, itu nanti ada persetujuan dan pernyataan mitra yang kemudian itu bisa menjadi. Ini hanya beberapa teman-teman yang punya penelitian dari penelitian untuk penelitian pengembangan misalnya, atau penelitian terapan yang juga memang perlu persetujuan pernyataan mitra, karena salah satu anggota kita adalah mitra. Jadi anggota peneliti kita juga mitra. Ya, jadi ada di sana, biar dia tanda tangan di atas materi 1000 dan kita masukkan. Bapak dan Ibu, penelitian vokasi ini sebenarnya lebih diutamakan pada bagaimana teman-teman bisa mengurai atau bisa menjelaskan inovasi yang kemudian itu bisa betul-betul didukung oleh mitra untuk bisa menghasilkan hasil penelitian yang relevan dan baik. Oke, persetujuan usulan itu nanti di-approve oleh LPPM, ya, atau sebutan lain lah di Universitas Bapak dan Ibu. Yang paling penting adalah bagaimana Anda mengisi step by step semuanya secara clear, secara jelas, informasi dilengkapi, dan kemudian proposalnya harus baik, dan kemudian tidak mengulang penelitian yang pernah Anda lakukan, atau misalnya dia tidak mengusulkan penelitian ganda, misalnya didanai dengan penelitian yang ganda, itu nanti diklarifikasi oleh pimpinan unit. Kemudian kalau misalnya kelihatan bahwa penelitian kita adalah penelitian ganda, itu ada pertimbangan lain lagi. Atau misalnya kita hanya mengulang penelitian yang pernah kita lakukan, terutama kelihatan dari metodenya, kita sudah dapat baru kita mau lakukan lagi, itu sangat tidak baik, Bapak dan Ibu. Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan penelitian memang yang baru, yang memang itu kebutuhan nasional, kebutuhan daerah atau kebutuhan masyarakat yang akan menjadi solusi bagi masyarakat atau lingkungan kita, Bapak dan Ibu. Oke, saya kira itu step by step, Bapak dan Ibu, yang saya berikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berjuang, berdoa bersama. Semoga penelitian yang kita usulkan, proposal yang kita usulkan, itu dapat didanai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, Bapak dan Ibu.